Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai unsur kebahasaan teks eksposisi. Lebih khusus hari ini akan Ustadz bahas mengenai struktur kalimat. Untuk itu sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, struktur kalimat terdiri atas 5 bagian ya, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Namun tidak semua kalimat memiliki struktur yang lengkap ya. Biasanya bisa terjadi ada kalimat yang punya 2 struktur saja atau 3 struktur saja, itu bisa. Tidak selalu satu kalimat berisi 5 struktur. Paling sedikit biasanya berisi subjek dan predikat saja, itu paling sedikit. Kita bahas pertama dari subjek terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa contoh kalimat ya. Yang di atas ini kalimat aktif, yang di bawah ini kalimat pasif. Yang saya beri tanda merah ini adalah subjek. Nah ini subjek. Nah, subjek merupakan struktur kalimat yang dapat berupa kata benda, dapat berupa orang, dapat berupa penyebab terjadinya sesuatu, dapat berupa hal yang dibicarakan, dan dapat berupa hal yang mengalami sesuatu. Nah ini contohnya. Kata benda, gelombang tsunami menyapu bersih kota itu. Nah, ini kata benda. Gelombang tsunami kok bisa kata benda, Ustaz? Nanti Ustaz beri penjelasan tersendiri mengenai hal ini. Terus dapat berupa orang. Pak Dirman menyemangati pasukannya. Nah, ini orang. Dapat berupa penyebab terjadinya sesuatu. Gelombang tsunami menyapu bersih kota itu. Dorongan arus air memutar kincir itu. Dapat berupa hal yang dibicarakan. Odading merupakan makanan yang nikmat. Ini membicarakan apa odading? Hal yang mengalami sesuatu. Pemukiman penduduk tertimbun tanah longsor. Pemukiman penduduk mengalami sesuatu. Mengalami apa tanah longsor? Nah ini. Nah ini ada contoh menarik ya. Khasiat dan manfaat yang bisa didapat dari seekor lebah banyak. Jadi subjeknya adalah yang merah ini ya, bukan yang ini ya, yang merah ini. Nah ini sebenarnya sama ya, kalimat aktif dan pasif ini isinya sama, tapi subjeknya berbeda. Subjek itu memang biasanya berada di depan ya. Subjek itu yang dibahas, karena seringkali yang dibahas itu ada di depan. Cuman khusus pada kalimat yang ini subjeknya tidak di depan ini. Karena ini merupakan kalimat inversi, kalimat dibalik. Jadi kita berpegang pada informasi pokok yang ini ya. Subjek dapat berupa 5 hal ini. Baik, tetap fokus. Kita lanjut pada pembahasan predikat. Kali ini predikat Ustaz tandai dengan warna kuning ya, teks berwarna kuning. Agus membeli sepatu baru. Sepatu baru dibeli Agus. Presiden RI mengunjungi kota Surabaya. Kota Surabaya dikunjungi Presiden RI. Jadi anak-anak, predikat merupakan kata kerja berawalan me, ber, di, ter. Nah, ter. Aku terkejut karena melihatmu. Nah, ini berawalan ter. Terus berawalan di. Sepatu baru dibeli Agus. Kota Surabaya dikunjungi Presiden RI.
Agus membeli berawalan me ini. Presiden RI mengunjungi. Nah, ini berawalan me. Jadi itu. Kata kerja berawalan me, ber, di, dan ter. Berikutnya kata informatif yang menjelaskan ada apa dengan subjek. Kenapa dengan subjek? Ini contohnya ya. Contohnya misalnya masakan ibu enak. Subjeknya adalah masakan ibu. Maka pertanyaannya ada apa dengan masakan ibu? Jawabannya enak. Jadi ini predikatnya. Subjeknya adalah Bapak Menteri. Pertanyaannya ada apa dengan Bapak Menteri? Maka jawabannya adalah predikat. Bapak Menteri sedang sakit. Berikutnya adalah kata definisi. Adalah, ialah, merupakan. Jadi kalau kalian menjumpai kata definisi adalah, ialah, merupakan, itu adalah predikat. Seperti ini. Tersenyum merupakan salah satu wujud keramahan. Merupakan ini adalah kata definisi. Gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas tektonik ataupun vulkanik. Adalah. Jadi definisi. Berikutnya kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ini adalah bentuk dari predikat. Misalnya ada kalimat berapa usiamu, maka berapa ini adalah predikat. Maksudmu apa, maka apa ini adalah predikat. Bagaimana caramu menyelesaikan soal itu, maka bagaimana ini adalah predikatnya. Terus yang ini apa Ustaz yang ini? Yang ini adalah subjek ya. Ini juga subjek. Ini juga subjek. Baik, tetap fokus. Boleh di pause sejenak videonya untuk minum-minum gitu ya. Baik, sudah. Kita lanjutkan ya. Tetap fokus. Kita lanjutkan objek. Objek di sini saya warnai dengan tanda warna biru. Ini. Agus membeli sepatu baru. Presiden RI mengunjungi kota Surabaya. Sepatu baru dibeli Agus. Kota Surabaya dikunjungi Presiden RI. Lebah merupakan hewan yang termasuk. Oh ini bukan objek ya, maaf. Ini merupakan pelengkap ya. Pelengkap kenapa? Karena di sini ada predikat. Predikat yang berbentuk kata definisi. Jadi di contoh ini tidak ada objek. Nah anak-anak, definisi dari objek adalah 3 hal ini ya. Jadi objek hanya melekat di belakang predikat berawalan me dan di. Jadi kalau predikatnya tidak berawalan me dan di ya, dicatat ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau ada predikat yang tidak berawalan me dan di, berarti di situ tidak ada objek. Karena objek hanya ada pada kalimat yang di situ ada kata kerja berawalan me dan di. Kita kembali ke contoh kalimat di atas ya. Nah ini. Di kalimat ini ada objek ya, karena ada predikat berawalan me. Di kalimat ini ada objek karena di sini ada predikat berawalan me. Di kalimat ini juga ada objek karena di sini ada predikat berawalan me. Begitu juga yang di bawah ya. Karena di sini ada predikat berawalan di, maka di sini ada objek. Predikat berawalan di diikuti objek. Predikat berawalan di diikuti objek. Predikat berawalan di diikuti oleh objek. Jadi anak-anak diingat-ingat sekali lagi, dicatat ya. Jadi objek hanya ada pada predikat, hanya ada pada kalimat yang predikatnya itu berawalan me dan di. Paham ya? Berikutnya predikat berupa kata benda. Berupa kata benda. Nah ini.
Ini kata benda semua ini kata benda semua. Komplotan ini kata benda. Agus kata benda, presiden kata benda, tim kata benda. Nah, berikutnya objek dapat menjadi subjek pada kalimat aktif. Nah, ini ya, ini contohnya ini ya. Nah, karena ini kalimat yang di atas ini ada objeknya semua ya. Karena itu bisa dipasifkan di sini. Nah, ini sepatu baru di sini jadi subjek di kalimat pasif ini ya. Presiden RI di sini subjek kalimat aktif ya. Di kalimat pasifnya jadi objek. Nah, seperti itu. Paham ya? Kalau belum paham silakan diulangi videonya, diperhatikan pelan-pelan. Tetap fokus, pembahasan kita masih panjang, tinggal 2 lagi. Kalau haus silakan videonya di pause dulu, minum, dan videonya dilanjutkan. Oke, siap, kita lanjutkan. Kita lanjutkan keterangan. Nah anak-anak, di sini keterangan Ustadz beri tanda warna hijau teksnya ya. Pada contoh ini hanya ada satu kalimat yang memiliki keterangan ya. Kepada masyarakat terdampak COVID-19. Keterangan. Di sini contohnya dari sarang dan cairan yang dihasilkannya yaitu madu. Ini keterangan. Dengan nilai ekonomi yang tidak murah. Nah, ini keterangan. Nah anak-anak, keterangan ciri-cirinya ada 2, yaitu menggunakan kata depan atau kata keterangan ya. Di, dari, pada, ke, untuk, supaya, dengan, karena, agar, dan lain-lain. Nah kadang-kadang anak-anak keterangan juga tidak menggunakan kata depan maupun kata keterangan, tapi berfungsi menerangkan waktu, menerangkan cara, menerangkan untuk, walaupun tanpa kata depan pun itu sudah keterangan seperti itu. Berikutnya dapat dipindah ke depan kalimat, ke belakang kalimat, dan di belakang subjek. Contohnya ini ya. Sejak kemarin Ahmad sibuk menambah hafalan. Ini keterangan berada di awal kalimat. Terus dipindah ke belakang kalimat. Ahmad sibuk menambah hafalan sejak kemarin. Dipindah lagi ke belakang subjek. Ahmad sejak kemarin sibuk menambah hafalan. Nah, jadi keterangan itu sifatnya seperti itu. Bisa dipindah-pindah ke awal kalimat, belakang kalimat, ataupun setelah subjek. Baik, berikutnya adalah pelengkap anak-anak. Ini agak khusus ini ya. Agak khusus karena pelengkap ini adalah struktur yang jarang muncul. Struktur yang berkomplement dengan, atau bukan berkomplement ya apa? Sering menggantikan objek ya. Sering menggantikan objek, tapi tidak sama dengan objek ya. Jadi pelengkap di sini melekat di belakang predikat berawalan ber dan ter. Jadi anak-anak, kalau predikat dalam sebuah kalimat itu berisi ber dan ter, ya, kemungkinan di situ ada pelengkap. Kenapa kalau saya bilang kemungkinan? Karena boleh jadi walaupun ada predikat berawalan ber dan ter, di situ tidak ada pelengkap ya. Karena pelengkap bisa muncul, bisa ada, bisa tidak ada sebenarnya. Misalnya ini, wajahnya bersemu merah. Merah ini adalah pelengkap. Seorang pencuri terjatuh jungkir balik. Jungkir balik ini semama dihapus gitu ya, tidak ada. Seorang pencuri terjatuh. Nah ini bisa, tapi ini sudah ter. Berarti pelengkap ini tidak selalu harus ada kalau posisinya seperti ini. Tapi kalau yang ini pelengkapnya harus hadir. Wajahnya bersemu merah. Jadi pelengkap itu melekat di belakang predikat berawalan ber dan ter.
Berikutnya ciri-ciri pelengkap yang kedua adalah mengikuti predikat yang berupa kata definisi. Nah, gempa bumi merupakan getaran di permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas tektonik atau vulkanik. Jadi anak-anak, kalau sebuah kalimat itu predikatnya berupa kata definisi ya, seperti tadi ya, yaitu merupakan, adalah, ialah, seterusnya, maka di belakangnya itu adalah pelengkap. Ya seperti itu. Baik anak-anak, insya Allah itu penjelasan dari Ustadz. Semoga cukup jelas dan bisa dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.